Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di hari Rabu pagi jelang siang ini untuk perkuliahan. Ya, kuliahan. Yang pertama adalah e-commerce. Ya, saya share dulu jadwalnya untuk materinya. Oke, e-commerce. Yang kita bahas adalah evolusi e-marketplace. Ya, e-marketplace. Oke. Nah, bahwa pada saat ini kondisi pasar, kondisi bisnis, kondisi pelaku dari bisnis, transaksi sudah mulai beralih. Ya. Yang tadinya kita ketemu di pasar, tapi sekarang sudah berkembang, tidak lagi tidak hanya kita bertemu di pasar, di toko, tapi sudah merambah ke telepon dan internet. Ya. Dulu pemesanan barang bisa lewat telepon, tapi sekarang lewat internet. Ya, lewat internet. Ya. Sekian banyak permasalahan yang timbul dari pengembangan bisnis ini. Ya. Ada tentang janji, ada tentang barang yang dipesan dengan yang datang itu berbeda, ada yang bahwa si pelaku bisnisnya, si orang yang menjualnya kalau kita hubungi susah dihubungi, ya orang yang punya barangnya juga ingkar janji, barang uang yang sudah diterima padahal barangnya belum tidak datang-datang gitu ya, dan semua hal yang menjadi satu permasalahan. Nah, untuk itu maka dengan kondisi internet yang berkembang, dirancanglah satu tempat di mana di situ berinteraksinya antara customer, supplier, penjual, ya, buyer, yang dinamakan dengan marketplace. Ya, marketplace. Oke. Nah, marketplace ini kita akan bahas tentang definisinya, fungsinya, komponennya apa saja, tipe-tipenya, solusinya, dan ya faktor keberhasilan dan keuntungan kerugiannya dari marketplace ini. Oke. Tadi perkembangan dunia internet ya memang tidak serta-merta membentuk satu pasar, tetapi interaksi antara si pelaku bisnis ya, yang sekian lama, sekian interaksinya menjadi intens gitu ya, sehingga membentuk satu komunitas, satu marketplace baru. Ya. Jadi yang tadinya konvensional di pasar, di toko, ini menjadi beralih ya, sebagian beralih. Pelaku bisnis yang konvensional itu masih tetap jalan ya,
ada bisnis di pasar, ada bisnis di toko, ada bisnis dimanapun, itu masih tetap berjalan, ya, di mall. Kan tetapi di sisi lain perkembangan internetnya ini, teknologi internet ini menjadikan satu market yang baru, ya, satu market yang baru. Ya. Ya. Kalau yang konvensional terkendala oleh jarak dan waktu, oleh kondisi cuaca. Kalau hujan misalkan kita tidak berani untuk datang ke pasar karena becek, karena kotor, ataupun keluar karena basah hujan gitu ya. Tapi di internet ini batasan-batasan tadi menjadi seolah-olah hilang, ya. Kapanpun kita bisa browsing barang-barang, kapanpun bisa kita pesan, ya, pembayaran pun dengan finance tag dan yang lainnya, gitu ya. Sehingga dari hal-hal tersebut kita bisa mengambil satu definisi marketplace ini tidak hanya sekedar pasar, tapi di situ interaksi, ya. Ada interaksi, ada trust, ada perubahan nilai, ya, dan segala macam di situ. Nah, jadi tidak cuma sekedar pasar, tidak cuma sekedar ini, tapi interaksinya di situ ada trust. Ya. Kalian misalkan pesan satu barang lewat internet, di situ ada trust. Ya. Kalian bayar dulu, baru berikutnya tunggu barang datang. Atau sekarang lagi banyak di iklan-iklan COD, cash on demand. Ya. Itu berarti ada trust dari sisi penjual, dia mengirim barang, dan di sisi lain si pembeli setelah barangnya datang dia akan membayarnya, ya, ada trust. Nah, akan tetapi trust ini menjadi satu kendala lagi apabila barang yang dipesan dengan yang barang yang datang ini tidak sama, ya. Kemudian si orang yang mengantar pun, kurirnya ini tidak tahu menahu tentang barang apa yang dipesan dan barang apa yang diantarnya itu menjadi satu kendala baru, gitu ya. Nah, nah, kemudian marketplace tadi, interaksi ini dibuatlah satu aplikasi yang berbasis elektronik, ya, berbasis elektronik, yang kita sebut dengan e-marketplace, ya, e-marketplace. Jadi di situ segala macamnya ada, ya, dari mulai seller, ya, penjual, buyer, pembeli, ada pengirimannya, ada suppliernya, ya, dan tidak cuma sekedar barang, tapi jasa, pembayaran, dan yang lainnya, ya. Maka di marketplace ini terciptalah atau adanya satu pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena si pelaku bisnis ini menjadi peran utama dalam mengembangkan ekonomi, ya, pengembangan ekonomi dalam memfasilitasi adanya pertukaran informasi, ya, tadi pembayaran, jasa, barang, dan yang lainnya, gitu ya, di satu e-marketplace. Ya. Mungkin namanya tidak e-marketplace, ada Bukalapak kalau secara aplikasi, tapi Bukalapak ini adalah jenisnya e-marketplace karena di situ satu market, satu interaksi penjualan yang berbasis elektronik, gitu ya. Oke, fungsinya untuk pasar ini
Pertama, menyamakan adanya minat antara pembeli dan penjual, kemudian memfasilitasi adanya pertukaran tadi barang, informasi, jasa, dan pembayaran. Ya, adanya transaksi pasar. Kemudian adanya infrastruktur konstitusional atau inkonstitusional seperti hukum. Ya. Kalau kita transaksi jual beli itu ada hukum, ya, ada payung hukumnya. Transaksi jual beli, penjual, pembeli dengan senilai atau biaya sekian, gitu ya. Nah, itu dilandasi oleh hukum, gitu ya. Jadi tidak bisa seenaknya setelah diberikan barangnya terus diambil begitu saja. Ya, kalau seperti itu maka itu menjadi hal yang berlawanan dengan hukum, gitu ya. Nah, kemudian dari munculnya e-marketplace ini, ya, e-marketplace, terutama adanya di situ internet, ya, internet, kemudian berkembangnya juga trading, penjualan dan supply chain, ya, rantai pasok. Jadi tidak semata-mata adanya jual beli, transaksi jual beli, ya, tapi di situ ada satu sistem perdagangan, trading dan rantai pasok, ya, supply chain. Nah, perubahan pada e-marketplace ini dimotori oleh IT, ya, IT. Jadi berbasis IT dan menghasilkan bahwa di situ adanya satu informasi, perputaran informasi dalam lingkungan transaksi dan kemudian biaya untuk informasinya menjadi lebih rendah. Menghilangkan informasi yang membingungkan, ya, karena di situ ada sekian banyak keterangan-keterangan dari satu produk, ya. Kemudian adanya satu pemisahan sementara yang lebih baik, ya, antara waktu pembelian dan waktu pemrosesan. Nah, jadi di sini ada waktu bisa tidak menjadi satu kendala, kapanpun kita bisa bertransaksi, ya. Kemudian tempat juga, walaupun berbeda tempat, berbagai kondisi ini menjadi tidak menjadi satu kendala, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah komponen ruang pasar, ya, komponen dari marketplace. Nah, marketplace komponennya apa saja sih? Yang pertama ada pembeli dan penjual, ya, di mana di situ adanya ada transaksi, ya, baik barang, jasa, gitu ya, pembayaran, ya, pembayaran bisa cash maupun secara elektronik. Kalau tadi cash on demand, ya, COD, atau elektronik dengan fintech. Nah, gitu ya, betul. Kemudian komponennya yang utama dalam ini adalah adanya di situ customer, ya, penjual ataupun terus barang, jasa baik fisik maupun digital, terus infrastrukturnya, IT-nya, ya, front end-nya atau etalasenya, kemudian back end-nya, proses di belakangnya, perantaranya siapa, ya, kemudian partner bisnisnya, jasa pendukungnya dan lain-lain, ya. Jasa pendukung atau partner bisnis di situ misalkan bagian shipping, pengiriman, ya, kurir, atau yang lainnya, atau supplier, gitu ya, itu pendukungnya, ya. Orang IT juga sebagai pendukung di sini bisa, gitu ya. Oke.
kemudian kita lihat tipe-tipenya dari marketplace ini, ya. Tipe-tipenya kita sudah mengenal adanya B2C, ya, business to customer, kemudian business to business, ya, B2B, business to business, dan yang lainnya, ya. Ini. Itu tipe-tipe dari marketing. Jadi business to customer ya kita langsung berinteraksi dengan customer, business to business seperti rantai pasok ya. Satu sisi dia memang bisnis, sisi lain juga bisnis. Kemudian dari si toko ke customer-nya yaitu business to customer. Gitu ya. Dan yang lain ada business to government, ada government to government dan yang lain. Ya, government to government misalkan kalau ekspor import ya itu berarti dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain ya itu. Oke. Nah, business to customer ini bisnis yang langsung ke pelanggan ya, misalkan toko langsung ya. Toko kita lihat semacam toko. Jadi kalaupun kita menggunakan satu website ya di situ ada produknya, ada jasanya gitu ya. Nah, transaksinya juga di situ itu langsung ke customer. Langsung ke pelanggannya. Ya. Interaksinya seperti itu. Nah, sedangkan sekarang banyak juga yang business to business. Oh ya, business to business. Nah, kalau yang business to business, misalkan di Bukalapak, Bukalapak kita sebut saja Bukalapak. Di situ barangnya tidak otomatis menjadi miliknya Bukalapak, ya. Tapi di bawahnya ada pedagang-pedagang. Nah, dari pihak Bukalapak dengan pedagang kecil ini itulah business to business, gitu ya, business to business. Oke, seperti itu. Nah, kemudian perantara di dalam e-commerce, broker, ya, antara ini memainkan satu peranan penting, ya, di mana mereka menyediakan adanya penambahan nilai value added, ya, dan penambahan jasa kepada pembeli dan penjual. Ya. Nah, ada beberapa tipe, ada yang perantara secara fisik yaitu wholesaler dan retailer, ya, retailer dan wholesale. Kemudian kalau di internet, bahwa si perantara ini juga mengontrol informasi, ya, mengontrol informasi. Disebut dengan intermediasi, ya, intermediasi. Kemudian informasi ini karena tadi mengontrol informasi, maka informasi dari penjual ke pembeli ini harus melalui perantara ini. Ya. Ada plus minusnya, ya, ada plus minusnya karena si penjual ini akan dikontrol langsung, dikendalikan oleh perantara ini, oleh broker. Jadi dia tidak bisa memegang satu peranan utama di situ, ya, karena informasinya dipegang oleh broker, ya, perantara. Oke. Peran dan nilainya si perantara ini bahwa baik secara fisik manusianya maupun secara elektronik, ya. Pertama terkait dengan biaya, kemudian terkait dengan privasi, ya, kemudian informasi.
kemudian resiko, dan ketidakefisienan harga. Gitu ya. Ini. Ini adalah batasan dalam berinteraksi atau dengan perantara, ya. Ada biaya pencarian, ada kekurangan privasi, ada informasi yang tidak lengkap, ada risiko dan ketidakefisienan harga. Nah, informasi yang tidak lengkap ini menjadi satu kendala, ya. Makanya banyak penjual baik di Instagram gitu ya menyebutkan sebelum bertransaksi baca secara detail ya di bagian informasi. Ya. Mohon untuk tidak ditanyakan apa yang sudah dicantumkan di situ. Ya. Misalkan kalau produk warnanya apa aja sih yang ada? Ya kalau di situ dituliskannya ada 5 warna ya sudah 5 warna itu yang ada. Ya. Kalau ditanyakan ada warna lain ya tidak ada, hanya 5 warna itu. Ya, hal-hal semacam itu yang gitu ya. Oke, itu peranan dan nilainya. Nah, karena si perantara ini merupakan agen, ya, berperan sebagai agen juga antara pembeli dan penjual, maka ada dua tipe jasa yang mereka sediakan, ya. Yaitu yang pertama mereka menyediakan informasi mengenai permintaan, supply, harga, dan keperluannya, ya, untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Ya. Kemudian mereka menawarkan adanya peningkatan nilai service, ya, ada value added service, ya, ada transfer produk, perjanjian, pengaturan, pembayaran, konsultan, dan lain-lain. Ya, katakanlah bahwa ini adanya di sini itu misalkan semacam kita bertransaksi dengan fintech-nya GoPay misalkan, ya, GoPay atau OVO gitu ya. Nah, ntar si pembeli atau penjual nih dengan fintech-nya ini sudah ada deal-dealan, ya, berapa ke dia, apakah nilainya di up atau nilainya diturunin, ya, untuk nilainya tetap tapi turun ke penjual, atau nilainya tetap di penjual tetapi di si fintech-nya ini dia naikin, gitu ya. Ya, karena untuk tadi value added untuk layanannya itu. Nah, ini menjadi satu contoh seperti itu ya. Nah, ada perjanjian, pengaturan pembayaran dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian atau kalaupun ke produk kita produk yang biasa, produk rumahan atau UMKM, nah dengan konsultan proses konsultasinya, proses apa namanya desainnya, desain komunikasinya dibuatkan satu kalau sekarang kan di IG banyak ya flyer-flyer itu untuk produk, barang atau jasa yang mungkin harganya asalnya berapa rupiah menjadi naik karena informasi yang disajikan ini menarik gitu ya. Nah, ini bagian dari si broker ini, perantara ya. Oke. Kemudian kita lihat evolusi dari marketplace itu sendiri. Ya, marketplace ini. Nah, ada beberapa tahap ya. Ini yang konsep yang dikembangkan oleh Warren D. Rice. Ya. Evolusinya ini adalah ke commodity exchange,
kemudian value added service, knowledge network, value trust network. Ya, 4 ini. Oke, ya, commodity exchange. Ya. Nah, commodity exchange ini adanya si marketplace ini yang tempat interaksi, ya, tempat interaksi adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Kemudian barang dan jasanya ini bersifat komoditi, gitu ya, komoditas, ya, sifatnya komoditas. Ya, itu menjadi commodity exchange. Nah, kemudian untuk yang value added service tadi adanya satu penambahan nilai, ya, adanya satu penambahan nilai. Nah, filosofinya adanya satu pandangan yang mengatakan bahwa setiap konsumen ini unik, ya, setiap konsumen unik. Jadi mereka harus mendapatkan sesuatu yang khas, gitu ya, tidak sesuatu yang biasa-biasa. Gitu ya, soal seperti itu. Ya. Kita lihat kalau adanya atau bisnis misalkan pakaian yang lewat pemesanan, maka untuk satu pelanggan dengan pelanggan lain dibuatkan sesuatu yang khusus, tidak desain yang sama, gitu ya. Itu. Baik. Kemudian ada knowledge network. Nah, knowledge network ini perkembangannya menuju ke sebuah komunitas yang berbasis pengetahuan, ya, berbasis pengetahuan. Ya, perusahaan adalah kumpulan dari sumber daya manusia yang kompeten dan keahliannya beragam, gitu ya, kompeten dan keahliannya beragam, produknya beragam, jasanya beragam. Ya, di situ ada knowledge. Satu bisnis ke bisnis yang lain, satu entity dengan entity yang lain itu menjadi satu keragaman, gitu ya. Kemudian ada value trust network. Nah, trust network, oke. Ini bahwa marketplace ini berkembang ke arah satu jaringan yang bertemunya individu, komunitas, institusi, perusahaan, bisnis, pemerintahan, negara, dan lainnya. Ya. Ya, dan entitas yang lainnya yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Ya, adanya value trust network. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat posisinya seperti ini, bahwa kalau kita melihat dari kompleksitinya, ya, kompleks keragamannya, commodity exchange ada di sini. Bahwa barang atau jasa adalah komoditi. Ya. Nah, semakin ke atas, ya, berarti kompleksitinya menjadi semakin tinggi. Ya. Tetapi di situ ada penambahan value, ya, penambahan nilai. Sini ada value added service, kemudian knowledge network, dan value trust network. Ya. Nih, jadi value proportionnya dia naik, ya, tinggi, kompleksitinya oke semakin tinggi, gitu ya. Ibaratnya kalau di sini kita dagang ya biasa-biasa, kita terima uangnya, ya. Tapi dengan adanya satu value, misalkan di situ dicantumkan adanya pemesanan dengan nomor handphone sekian, ya. Jadi tidak cuma bikin barang, dijual, terima uangnya, selesai. Tapi di situ ada pemesanan. Pemesanannya berapa hari, nah itu ada penambahan. Ya. Kemudian nanti adanya knowledge network, adanya value dan lain-lain. Ya, itu menjadi semakin meningkat.
perusahaannya pun pasti semakin berkembang dan semakin besar, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor dari suksesnya e-marketplace, yaitu dari karakteristik produknya, industrinya, penjualnya, dan pembelinya. Ya, ini faktor suksesnya. Nah, produk tentu menjadi satu utama, ya. Produknya apa saja, ya, untuk menjadi sukses. Produknya apa? Produk yang biasa-biasa atau produk yang luar biasa. Kalau yang biasa-biasa mungkin perlu waktu untuk sukses dan berkembang. Tapi kalau produk yang memang khas, dibutuhkan saat ini oleh masyarakat banyak, maka itu akan menjadi tinggi, gitu ya. Kemudian industrinya seperti apa? Ya, industrinya, penjual dan pembeli. Pembelinya remaja, ya, atau dewasa, atau misalkan dari usia berapa sampai berapa, gendernya laki-laki atau perempuan. Nah, itu karakteristik itu yang menentukan kesuksesan marketplace. Ya, kalian harus bisa merumuskan bahwa jualan kalian, produk kalian ini untuk pembeli yang bagaimana, gitu ya, perempuan atau laki-laki. Gitu. Usianya apakah di rentang remaja, dewasa, atau bagaimana, dan seterusnya, ya. Nah, oke, ini bisa dilihat tadi dari produk, tipenya, harganya, produk, dan lain-lain, karakter industrinya, penjualnya, pembelinya yang seperti apa, ya. Oke, kemudian keuntungannya marketplace, ada keuntungan bagi si pembeli, ya. Di situ kita bisa mempermudah pencarian barang, jasa, atau apapun, ya, buat pembeli. Kemudian adanya satu pengurangan biaya. Kemudian kalaupun ada persaingan, di situ adanya satu persaingan yang memang secara umum, gitu ya. Nah, bagi penjual ini memudahkan si pembeli untuk mencari barang-barang. Kita juga mudah untuk menjual barangnya ke segmen pasar mana saja, ya. Jadi seluruh penjuru dunia. Kemudian 24 jam, ya, selama 7 hari. Biaya promosi bisa dikurangi karena kita main di internet, gitu ya. Kita masuk ke satu komunitas, itu sudah tersebar sekian ribu, ya, berdasarkan dari banyaknya follower itu, ya, dan yang lainnya. Oke, kalau kita lihat domain dari bisnis dan e-commerce ini ada seperti ini. Ya. Ini keseluruhan adalah e-business, kemudian di dalamnya ada e-commerce, dan di dalamnya lagi ada e-tailing. Oke, value yang ditawarkan oleh e-business adanya satu efisiensi, efektivitas, range-nya lebih luas, strukturnya, ya, kemudian peluangnya, ya, peluangnya. Nah, ada satu penelitian survei yang dilakukan oleh saya lupa namanya. Nah, itu untuk melihat sejauh mana misalkan di Indonesia penggunaan internet, ya, berapa jam, range usia dari pengguna itu, berdasarkan range-nya juga, berdasarkan gendernya,
berdasarkan keperluannya, berdasarkan ya macam-macam gitu ya. Nah, ini akan menjadi satu nilai tambah knowledge buat kalian untuk menentukan pasar, ya, media, peluang, ya, sehingga apa yang kalian rencanakan menjadi efektif dan efisien, gitu ya. Nanti saya share lain waktu untuk surveinya ini. Jadi kalian kalau mau menentukan media promosi apa untuk produk kalian, kalian bisa berdasarkan hasil surveinya ini, ya. Oke, kita lihat value dari e-bisnis untuk yang tradisional seperti ini, ya. Untuk yang fast followernya dan inovator. Mungkin di awal-awal tidak terasa, tapi inovator ini membuka satu opportunity market, ya, di sini. Kalau tradisional ya udah cost aja, ya, terjadi transaksi begitu saja udah selesai, gitu. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Kalau tidak ada, sesi yang ini saya tutup, nanti akan kembali lagi setelah zuhur ya, jam 12:30 atau jam 1 dengan kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan, mumpung masih ada waktu. Untuk rekamannya nanti saya upload di YouTube ya. Bagi yang berhalangan, nanti silakan share untuk link YouTube-nya, kalian bisa lihat di YouTube. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada, saya tutup sesi ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali setelah zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.